Sebelum kita mulai, kita baca doa. Doa dulu Bang, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Oke. Ke semalam tuh masih tata laksana malaria ya Bang? Bukan Dek, tata laksana kita belum masuk malaria semalam. Belum masuk malaria, demam tipoid ya? Tapi tipoidnya udah yang komplikasi kalau nggak salah Bang. Udah yang, tata laksana belum. Tinggal tata laksana kan Bang? Iya. Tapi udah siap nih tata laksana. Tata laksana belum ya Bang? Belum, mau dibahas sekarang karena semalam udah malam kali. Semalam sampai mana kita Bang? Sampai sebentar ya. Yang tata laksana ini belum kita bahas lah, Dek. Kita cuma sampai yang nah ini sih. Dapur udah Dek. Ini udah. Kayaknya udah. Semalam kita bahas apa ya? Leptospirosis. Penata laksanaan lepto kita belum. Iya. Ini udah Dek. Ada Bang. Lupa. Lepto ya. Oke, coba nih Bang. Kira-kira ini jawabannya apa Bang? Yang atas ini ya. Seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun datang berobat ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 1 minggu yang lalu. Disertai nyeri otot, mata kuning, pasien merasa buang air kecil sedikit sejak tadi malam. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah bagus, frekuensi denyut nadi bagus, napas bagus, TEM-nya 39, skala ikterik, terdapat conjunctiva suffusion, nyeri tekan pada musculus gastrocnemius. Tata laksana definitif pada pasien adalah ini kan berarti kan leptospirosis. Bentar, dia sadar apa enggak nih? Dia sadar enggak? Skleranya udah ikterik Bang. Kalau leptospirosis, sklera udah ikterik, berarti dia udah Wells disease. Oke, jadi obatnya nanti kita bahas ini ya Bang. Nah, pengobatan untuk leptospirosis itu ya kan, kita prinsipnya gini ya, dikasih obat suportif. Jadi kalau dia demam kasih obat demam, ya kalau dia dehidrasi kasih cairan dan observasi ketat. Nah, oke. Nah, untuk pasien dengan pasien-pasien dengan hipotensi, perdarahan, dan gagal ginjal ini sering terjadi pada pasien-pasien leptospirosis. Nah, gangguan ginjal sering terjadi biasanya, tapi akan membaik dengan sendirinya kalau misalnya kondisi pasien sudah membaik. Nah, tapi beberapa pasien dengan leptospirosis itu butuh dilakukan hemodialisa, cuci darah temporer, ya. Tapi cuci darahnya ya hanya untuk menstabilkan keadaan, tidak selamanya. Nah, dan dilakukan pemberian antibiotik, itu yang penting ya. Pemberian antibiotik untuk kasus leptospirosis kita bedakan menjadi 3 Bang. Kalau dia leptospirosis ringan, kita kasih obat tablet doxycycline yang paling dianjurkan ya, doxycycline 2 kali 100 mg. Oke, kalau nggak ada boleh pakai ampicillin, kalau nggak ada boleh pakai amoxicillin. Nah, kalau misalnya dia sedang dan berat, artinya kalau dari leptospirosis berat sudah terjadi ikterik kata kuncinya ya Bang. Ikterik atau gangguan ginjal, maka harus dikasih antibiotik yang ini injeksi penisilin G 1,5 juta unit per 6 jam ya, ampicillin boleh 1 gram per 6 jam ya. Kemudian untuk kemoprofilaksis artinya untuk pencegahan, misalnya pasiennya mau bekerja
gotong royong atau ada kebanjiran, dikasih doksisiklin 200 mg per minggu. Nah, jadi di sini Bang kita kasih apa obatnya? Udah injeksi. Tapi kenapa nggak dikasih tahu itu obat tablet atau injeksi ya? Penisilin nggak ada. Ini yang B-nya hilang ini Bang. Harusnya kan karena dia udah ikterik, ya kan? Matanya kuning, berarti dia udah berat ya kan Bang? Leptospirosis berat, maka kita berikan injeksi penisilin G. Ya, penisilin G, amoksisilin, nanti ceftriaxone juga boleh, tapi nggak ada. Kita buat di sini B, penisilin G ya Bang. Oke, sip. Nah, kalau ini Bang, soal yang di bawah. Seorang lelaki berusia 32 tahun di bawah IGD tidak sadar, udah jelek nih. Sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit, pasien sebelumnya mengalami demam, timbul kuning pada mata, air seni warna coklat, dan nyeri pada betis. Pasien selama ini dirawat di rumah dengan diberikan obat dibeli di warung, tetapi keadaan semakin memburuk seminggu yang lalu. Pasien ikut kerja bakti, oke, sudah well setelah adik-adik, sudah tegak well. Apa nih? Mana di bawah ini yang membantu menegakkan diagnosis? Jelaslah ayam, udah jelas ayam. Kalau seandainya ini kita semalam agak rancu, diagnosis awal atau diagnosis segera atau kayak mana diagnosis ya kan? Jadi kalau diagnosis segera memang IgM ya, baru kultur. Gold standard kultur ya Dek ya. Jadi untuk menegakkan diagnosis untuk leptospirosis 2 aja sebenarnya Bang, kultur sama pemeriksaan MAT, itulah melihat IgM-nya ya Bang. Oke, sip. Nah, ini Bang. Nih, coba ya. Seorang tentara akan bertugas pengamanan di hutan selama 4 minggu. Pasien berisiko tinggi kontak dengan bahan-bahan yang terkontaminasi dengan air seni binatang, reservoir leptospirosis. Bagaimanakah? Kita kasih kemoprofilaksis deh sama ini. Kita kasih doksisiklin. Ya, doksisiklin per minggu selama terpapar dan pakaian khusus. Ya, jadi dikasihlah ya pakai sepatu boot ya, pakai mantel ya kan Bang, supaya tidak terkena. Oke, sip. Ini Bang. Seorang pria 25 tahun datang dengan keluhan muntah kehitaman sejak 4 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Pasien mengeluh demam sudah 5 hari tapi tidak dibawa berobat ke dokter. Rumah pasien baru saja terkena musibah banjir. Pasien mengeluh mual dan nyeri pada otot betis. Pada pusat fisik didapatkan schizophrenic, daerahnya udah ikterik, well juga ini sudah well, berarti kita kasihnya yang harus injeksi. Ayam salah, bola kita keep dulu, sancik salah, dodol kita keep, endok kita keep ya. Sebentar, kenapa bola salah? Karena dia per 8 jam ya Bang, harusnya per 6 jam, dua-duanya per 6 jam. Penisilin G-nya 1,5 juta ya Bang, 1,5 juta unit, ampisilinnya 1 gram. Kenapa entok salah? Karena ampisilinnya 1 gram, 1,5, terbalik dosisnya, harusnya penisilin G-nya 1,5. Ini dia Bang, nanti dihafal juga dosisnya di sini. Semuanya per 6 jam ya Bang, amoksisilin 1 gram per 6 jam, penisilin G aja dia 1,5 juta unit per 6 jam. Oke, sip. Ini Bang. Seorang laki-laki datang ke rumah sakit dengan keluhan demam, nyeri muntah mendadak, tinggi dan menetap. Badan disertai menggigil. Pasien juga mengeluh kulit mata kuning, udah ikterik ya. Berarti udah well nih. Coba lihat dulu. Ada riwayat sakit sangkal. Nih, pekerjaan pasien adalah petugas kebersihan kota. Riwayat berpergian, tidur di sangkal. Nadi 19, RR28, tem demam, organomegali, berarti ini udah well ya Dek ya. Udah well, jadi kita kasih injeksi. Injeksi kenapa yang ayam salah itu 1,2 bukan 1,5 salah. Ampisilinnya itu dia per 6 salah yang bola. Yang cipronya salah.
per 12, C3 per 12, jadi yang paling betul dodol, 1 gram per 6 jam. Oke, sip. Ini Bang. Seorang laki-laki 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan demam tinggi 5 hari yang lalu, muncul mendadak, tinggi dan menetap. Kadang seperti menggigil. Pasien juga mengeluh kulit dan mata kuning. Udah mata kuning, habis itu ada kena musibah banjir, baru tekanan darah bagus, lebih bagus, RR bagus, dan 38,9, pemeriksaan kepala leher, ikterik udah berarti Wales juga. Kemudian MAT, pemeriksaan serologi yang termasuk MAT untuk diagnosis di atas adalah, waduh, bentar ya. Ini belum ada kita singgung kemarin lah. Ini Ada Bang. tapi iya MAT ini yang bagi dua deh kan, ada MAT, kan ada yang MAT, ada MSAT kan Bang? Iya betul. Ada MAT, ada MSAT. Iya. Nah, MAT itu yang ini dia Bang. Pokoknya yang latex, dipstick itu pakai MAT. IH ini jawabannya tadi. IFAD itu MAT, IH pakai MAT. Yang M1 ELISA, PSAT, SEL sama CIE. Keluar dia ya. IH ini, IH. Ya Bang, indirect hemagglutination. Oke, sip. Nah, jadi yang mana jawabannya Bang? Yang do? Iya, dodol. Sip. Ini Bang? Ini kayaknya ngarah ke Wales ya. Coba kita lihat dulu. Keluhan demam tinggi 5, menggigil, mulut udah mata kuning, oke, nyeri sekujur tubuh, BAK sedikit, riwayat ginjal lever disangkal, ada petani, oke, baru KU-nya sadar, tekanan darah bagus, nadi cepat, RR sesak, M-nya 39,2, ikterik, oke, berarti Wales ya. Tata laksananya adalah kita harus pakai injeksi. Bola salah karena per 8 jam, cantik nggak ada doksi ya, walaupun ada tuh 12, amoksisilin per 6 jam tambah ampicillin per 6 jam ke oral. PO salah lah ya, PO kan nggak boleh. Habis itu yang amoksisilin 2 gram nggak boleh 2 gram, 1 gram aja per 6 jam. Berarti ayam deh. Oke, sip. Oke, yang ini Bang? Kalau ini seorang laki-laki berusia 45 tahun berobat ke saudara dengan keluhan terlihat kuning sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan tersebut disertai dengan demam 4 hari yang turun dengan pemberian obat. Pasien juga mengeluh BAK lebih sedikit dari biasanya, muncul kemerahan di kulit yang tidak gatal, disertai dengan sakit kepala, mual, muntah. 5 hari sebelum berobat, pasien baru melakukan perjalanan keluar kota sebagai supir bus antar kota ke daerah Sumatera. Tempat tinggal pasien di Jakarta merupakan daerah rawan banjir dan 2 minggu sebelumnya baru mengalami kebanjiran. Pada pemeriksaan fisik, konjungtivanya hiperemis, skleranya ikterik, Wales juga nih dek. Wales, jadi dia mau nanya, pemeriksaan laboratorium yang paling tepat direncanakan untuk pasien adalah setuju, Abang, kultur darah leptospirosis untuk menentukan spesies leptospiro ICOBA ya kan? Siapa semalam? ICOBA. Iya Bang. Jadi yang A ya Bang? Iya. Oke, sip. Ini soal terakhir Bang. Apa nih, kemopropilaksis? Doxycycline 200 deh. Kenapa dia rupanya? Dia kan kemopropilaksis kan? Ya, 200 mg per minggu. Bukan 100 ya Bang, 200 mg per minggu. 200. Oke. Sip. Nah, kita masuk ke nanti kirim slide-nya ya. Semalam ya, belum dikirim. Iya Bang, siap Bang. Kita masuk ke malaria. Oke, jadi malaria kemarin kan udah pernah kita bahas. Penyebab malaria itu parasit ya Bang. Parasit, nama parasitnya Plasmodium. Nanti ada yang spesies Plasmodium falciparum, vivax, oval ya. Tapi dia dibawa oleh nyamuk. Ada vektornya si nyamuk.
Malaria ada berapa jenisnya Bang? Ada 5 sebenarnya, Ada tapi 5. yang sering tuh 4. Dari keempat itu yang paling sering memang di Indonesia itu lebih yang ke Vivax, ya Bang. Nah, jadi kalau malaria falciparum, nanti pasien datang dengan keluhan. Pertama kalau abang mau mendiagnosis dia, pertama diagnosis dulu malaria. Ada trias malaria. Apa trias malaria Bang? Pasiennya demam, Demam. kemudian menggigil, kemudian berkeringat ya. Nah, ini trias malaria. Nah, malaria falciparum, ciri khasnya pasiennya itu demamnya suka-suka. Disebut sebagai demam tropicana karena sering terjadi pada negara-negara tropis. Demamnya nggak ada pola tertentu. Ya, jadi demamnya bisa intermittent, bisa hilang timbul, bisa juga continue. Kalau yang malaria vivax, demamnya setiap 2 hari. Oval juga demamnya setiap 2 hari. Jadi ini sering disebut malaria tertiana. Ovale vivax yang disebut malaria tertiana. Jadi 1 hari, hari pertama demam, nanti hari kedua, hari ketiga tidak demam. Ya, baru nanti demam lagi. Makanya disebut tertiana. Demam setiap di hari ketiga, ya. 1 hari demam, 2, 3 tidak demam, baru demam lagi. Ya, selang-selang 2 hari. Nah, kemudian kalau yang malariae sering disebut sebagai malaria quartana. Jadi demam setiap di hari keempat, ya. 1 hari demam, ya, 1 hari demam. Kemudian 3 hari tidak demam, 2, 3, 4. 3 hari tidak demam. Jadi demamnya setiap di hari keempat, ya. 2, 3, 4 tidak demam, baru demam lagi. Setiap hitungan keempat, 1, 2, 3, 4, baru demam lagi di hitungan keempat. Hari kelima. Hari kelima tapi hitungan keempat, makanya kuartana. Kalau ini di hitungan ketiga, tidak 1 hari tidak demam, 2 hari tidak demam, hari ketiga dia demam. Habis itu 1 hari demam, 2 hari tidak demam, hari ketiga dia demam. Nah, kemudian satu lagi ada malaria knowlesi. Malaria knowlesi ini dia hampir mirip dengan malaria falciparum, menyerupai malaria Plasmodium falciparum, tapi nanti ada ciri khas tertentu. Nanti kita lihat di bawah ada pembahasan malaria knowlesi. Nah, kemudian diagnosis pasti untuk menegakkan dia malaria apa enggak, kita harus jumpai adanya parasit malaria yang bisa kita lihat dari gambaran mikroskopik. Ya, jadi pemeriksaan mikroskopik merupakan gold standar atau baku emas. Kalau nggak bisa dilakukan pemeriksaan mikroskopik, kita bisa lakukan pemeriksaan dengan rapid test, ya RDT. Itu juga boleh, sudah bisa menegakkan malaria, tapi tidak sebaik mikroskopik. Nah, kemudian berbagai macam pemeriksaan tadi kan ada pemeriksaan mikroskopik. Sampelnya dari darah, Bang. Jadi pemeriksaan mikroskopik darah tepi namanya, untuk melihat ada tidaknya parasit malaria di sana. Nah, pemeriksaan parasit malaria ini bisa dari darah, tapi bisa juga nanti dari sumsum tulang, Bang. Oke. Tapi kalau sumsum tulang ini jarang dilakukan untuk mendiagnosis, biasanya hanya untuk penelitian saja. Nah, makanya lebih sering kita ambil dari pemeriksaan darah. Dan setelah kita ambil darahnya, kita buat 2 preparat, Bang. Jadi ada pemeriksaan darah tebal, ada pemeriksaan darah tipis. Kalau yang darah tebal, yang spesimen darah tebal, fungsinya apa? Fungsi darah tebal ini untuk melihat, untuk mendiagnosis ini malaria apa enggak. Jadi untuk menemui adanya parasit malaria saja. Tapi kalau kita mau tahu kira-kira jenis plasmodium mana yang terdapat pada pasien ini, jadi untuk melihat plasmodium, untuk melihat spesiesnya, maka kita ambil, kita buat hapusan darah tipis. Nah, kemudian periksa antigen. Tadi kan kita periksa mikroskopik, sekarang kita memeriksa antigen. Ada 2 jenis antigen yang bisa kita periksa, yaitu yang pertama histidin. Ini untuk mendeteksi antigen dari Plasmodium falciparum. Yang kedua LDH, laktat dehidrogenase, untuk melihat plasmodium yang lainnya, Plasmodium oval, vivax, malariae ya. Nah, kemudian ada tes serologi. Tes serologi ini dengan memakai teknik IFA, ya Bang, immunofluorescence antibody. Kemudian diagnosis molekular, tapi ini jarang ya. Kita menggunakan teknik PCR juga, tapi ini jarang, Bang.
Dari semua tes yang sering masuk itu nanti pemeriksaan darah sama pemeriksaan rapid test, ya Bang. Itu yang bisa kita pakai untuk menegakkan malaria. Nah, ingat malaria tadi kan ada 4 jenis yang paling sering, walaupun nanti ada yang jenis kelima itu malaria pneumococci namanya. Oke, bentar ya Bang. Nah, jadi kalau yang malaria falciparum itu ciri khasnya nanti kan Bang, ini kita nggak perdalam lagi, kemarin udah pernah kita bahas bagaimana gambaran Maurer Dodds, sudah pernah kan Bang kita bahas tentang malaria sebelumnya, bagaimana gambaran Maurer Dodds, bagaimana gambaran ringworm, banana shape. Nah, nanti bisa Bang buka lagi videonya. Kemudian ini tadi malaria vivax sama ovale itu tertiana, demam polanya itu hanya di hitungan ketiga atau ketukan ketiga. Ya, 1 hari demam, 2 hari tidak demam. Oke, kalau misalnya si malariae dia kuartana, 1 hari demam, 3 hari tidak demam, 1 hari demam, 3 hari tidak demam. Nah, setiap di hari keempat demamnya. Oke. Nah, nanti obatnya kan Bang, obatnya kalau misalnya malaria falciparum, kita kasih ACT. Nanti kita lihat apa itu ACT ditambah Primaquine 1 hari. Untuk yang Vivax dan Oval, kita kasih ACT-nya 3 hari, Primaquine-nya 14 hari. Malariae hanya ACT saja, tidak pakai Primaquine. Nah, ini nanti gambaran ringworm, headphone, dan lain-lain sebagainya. Tapi soal-soal Abang, dia langsung dibilang Bang, dijumpai Plasmodium vivax misalnya, dijumpai Plasmodium falciparum. Nah, jadi jarang dia menunjukkan ada ringworm, ada banana shape, jarang. Dia langsung dibilang, ya Bang. Nah, kemudian untuk standar diagnosisnya tadi kan kita pakai pemeriksaan kultur ya Bang, kultur mikroskopik. Nah, jadi setiap penderita malaria harus diperiksa darah malaria dengan mikroskop atau pakai rapid test. Untuk mendapatkan pengobatan yang cepat, maka hasil diagnosis malaria harus didapatkan segera di bawah 24 jam. Nah, jadi kalau yang segera itu biasanya lebih cepat pakai yang RDT. Nah, kemudian pengobatan malaria Bang. Pengobatan malaria tadi kan pakai ART. ART itu artemisinin base combination therapy. Ini golongan obat yang efektif untuk membunuh malaria dan sampai ke stadium-stadium akhirnya. Jadi kan stadium malaria itu ada banyak, ada stadium aseksual, gametosid, sporozoid. Jadi hampir semua stadiumnya itu bisa dibunuh oleh si pengobatan ACT ini. ACT ini diambil dari tanaman Artemisia ya Bang. Jadi dari Cina bahasanya diambil dari Cina, biasanya ini ada tanaman Artemisia yang kita sebut sebagai King Hausu. Oke, nah ACT itu apa? ACT itu ada banyak jenisnya, namanya kan combination therapy. Berarti ada 2 obat dijadikan satu. Yang paling sering di Indonesia itu ada Artemether, ada ASU tambah AMO. Ya, ASU tambah AMO. ASU itu artinya artesunat ya Bang. ASU tambah AMO. Kemudian satu lagi yang sering dipakai adalah DHP. DHP ini singkatannya gabungan dari dihidroartemisinin dan piperacin. DHP ini juga sering dipakai. Dia ada sediaan yang fixed dose. Jadi 1 tablet udah mengandung 2 obat FDC. Nah, oke, dari kombinasi di atas yang tersedia di Indonesia tadi artesunat tambah amodiaquin dengan merek dagangnya macam-macam di sini Bang, ada Artes Diquin dan lain-lain. Dia berisi tablet artesunatnya 50 mg, amodiaquinnya 200 mg. Dan berada di dalam suatu kemasan yang terdiri dari 4 tablet. Jadi nanti yang artesunatnya warna putih, yang amodiaquinnya warna kuning. Jadi diminum 4 tablet Bang, 2 tambah 2. Jadi sekali minum 4 tablet. Nah, sekali minum 4 tablet. Jadi masing-masing nanti totalnya jadi 8 tablet, 4 tambah 4. Jadi artemisininya asunya dia 4 tablet, amodiaquinnya dia 4 tablet. Nah, ACT yang kedua yang ada di Indonesia tadi DHP ya Bang, dihidroartemisinin piperacin. Dosisnya nanti dihidroartemisininnya 40 mg dengan piperaquinnya 320 mg. Nah, ini ada tabel tablet berdasarkan usia dan berat badan.
Jadi kalau misalnya usianya di atas berat badan di atas 60 tahun dan usianya di atas 15 tahun, kita kasih 4 tablet artesunat tambah 4 tablet amodiaquin. Jadi totalnya sekali minum dia 8 tablet. Ya biasanya kan ACT ini kita kasih selama 3 hari. Berarti ada 24 tablet lah yang dibawa pulang sama si pasien. Nah, ini yang DHP. DHP itu kan tadi apa, Bang? Dihidroartemisin yang tambah piperacillin. Sama, kalau dia berat badannya di atas 60 kilo, 3 sampai 4 tablet. Kalau dia di bawah 60 kilo, 2 tablet. Nah, oke, ini juga ACT yang ketiga adalah kombinasi tetap fixed dose gabungan dari artemeter dan lumefantrine. Nah, merek dagangnya biasanya Quartem, tapi ini cukup tahu aja, Bang. Kalau yang ketiga, yang sering dipakai yang itu 2 tadi yang di atas. Nah, bagaimana manifestasi klinik dari Plasmodium knowlesi? Nah, Plasmodium knowlesi ini dia pertama sekali itu dipublikasikan tahun 2004, baru-baru. Nah, malaria ini dikenal sebagai simian malaria. Dia awalnya menyerang kera, ya Bang. Malaria ini sering salah diagnosis, ya. Dia mirip Plasmodium malariae dan mirip dengan Plasmodium falciparum. Ciri khasnya gimana? Pasiennya tidak mirip dengan malaria pada umumnya, tapi gejalanya nanti demam yang lebih dominan. Kemudian puncak demamnya itu kadang-kadang dengan ada 2 puncak demamnya. Jadi gini Bang, 1 hari demam tinggi, baru nanti hari berikutnya demam tapi tidak setinggi hari pertama, baru nanti ada di hari berikutnya nanti ada demam tinggi lagi. Nah, dia memiliki masa seksual 24 jam, ini cukup tahu aja. Dan gejala lain selain demam, dia bisa nyeri abdomen, diare, ya. Kemudian parasitemianya, parasit yang ada di dalam tubuhnya itu lebih tinggi daripada Plasmodium falciparum. Ya, bisa menyebabkan penurunan kesadaran, hipotensi, gagal ginjal, ikterik, dan lain-lain. Jadi untuk memastikan pasiennya ini kena Plasmodium knowlesi, kita pastikan dengan pemeriksaan PCR. Oke. Nah, ini dia, Bang. Jadi ada pengobatan malaria tanpa komplikasi. Yang kita bahas pertama ini malaria tanpa komplikasi. Besok kita bahas malaria dengan komplikasi. Komplikasi malaria banyak. Ada malaria cerebral, malaria algid, malaria dengan komplikasi ke hepar atau ke hati. Malaria cerebral ya, Dek ya? Yang sering kali malaria cerebral. Jadi kan tadi kita pakai ACT kan, Bang. Nah, ACT yang paling sering dipakai dan ada di BPJS itu biasanya DHP. Ya, DHB. DHP itu tadi kan dosisnya berdasarkan berat badan, 3 sampai 4 tablet. Sedangkan Primaquine itu dosisnya 0,25 mg, Bang. Ya. Kalau untuk Vivax dia 14 hari dikasih. Ingat, Primaquine nggak boleh diberikan pada bayi di bawah 6 bulan, nggak boleh diberikan pada ibu hamil, dan hati-hati juga pemberian Primaquine pada pasien-pasien yang defisiensi G6PD, karena akan mencetuskan anemia. Jadi 3 hari untuk malaria falciparum, ya. Untuk malaria falciparum dia 3 ACT 3 hari, Primaquine-nya 1 hari. Tapi kalau untuk Vivax ACT-nya 3 hari, Primaquine-nya 14 hari. Ovale juga ya, Bang. ACT 3 hari, Primaquine-nya 14 hari. Nah, hati-hati pemberian ACT. Ini yang udah masuk fixed dose combination ya, Dek ya? Iya, Bang. ACT itu udah masuk fixed dose combination yang di HP. Hati-hati pemberian di HP karena dia berdasarkan berat badan, nanti perlu dilakukan penimbangan berat badan. Kalau seandainya berat badan tidak bisa ditimbang, bisa lihat dengan kelompok umur. Karena kan di sini ada kelompok umurnya, Bang. Ya, di tabel ini ada kelompok umurnya. Nah, jadi kalau Primaquine itu biasanya 1 tablet aja diberikan kalau dia pada dewasa. Ya, dengan berat badan di atas 60 kg, dia bisa mendapatkan 1 tablet. Tapi kalau anak-anak, nanti ada yang setengah tablet, kalau di bawah 5 tahun 1/4 tablet. Enggak. Nah, kemudian misalnya nggak sesuai nih antara umur dengan berat badan. Harusnya dari berat badan dia dapat 1 tablet, tapi dari umur dia dapat setengah tablet. Berarti yang mana kita pakai? Pakailah yang berdasarkan berat badan.
Untuk anak yang obesitas gimana? Misalnya anak-anak obesitas berat badannya udah kayak orang dewasa, yang kita pakai tetap berat badan ideal. Jadi kita hitung dulu IMT-nya, BB per TB. Ya berapa berat badan idealnya harusnya ya kan? Nah, oke. Kemudian Primaquine nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Ingat ya Bang, ibu hamil nggak boleh, ibu menyusui nggak boleh, bayi di bawah 6 bulan juga nggak boleh. Nah, kadang-kadang Primaquine itu bisa merubah warna urin selama 3 hari pertama. Ya, jadi itu harus diedukasi. Kalau nanti misalnya warna urinnya berubah menjadi coklat tua atau hitam, maka hentikan pengobatannya dan segera datang ke rumah sakit. Jadi untuk malaria dengan khusus pasien yang defisiensi enzim D6PD, ya, maka bisa kita nanti kan kita kasih Primaquine akan memperparah keadaan si pasien. Ya, jadi ini nanti bisa kita rujuk ke rumah sakit. Tetap boleh kita berikan Primaquine, tapi nanti dosisnya disesuaikan. Jadi 0,75 mg per kilogram berat badan. Oke Bang. Nah, oke. Kemudian tetap dipantau. Nanti diberikan selama 8 minggu, lebih panjang Primaquine-nya. Tetap dipantau untuk melihat warna urin dan hemoglobinnya. Nah, kemudian pengobatan malaria Vivax yang relapse atau yang kambuh. Jadi dia Vivax tapi kambuh, ya, kena Vivax lagi. Jadi ACT-nya sama, tapi dosisnya berbeda. Ya, dosis Primaquine-nya berbeda. ACT-nya tetap 3 hari, Primaquine-nya tetap 14 hari, tapi dosis Primaquine-nya ditingkatkan. Tadi kan 0,25 Bang. Sekarang jadi 0,5 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau malaria ovale, kalau ovale dia sama ya Bang, ACT atau DHP 3 hari, Primaquine-nya 14 hari. Dosisnya juga sama. Kalau dia malariae, dia hanya dapat ACT atau DHP saja 3 hari. Primaquine nggak usah diberikan. Kalau dia campuran, falciparum tambah Vivax, gimana? Berarti kita kasih obat yang Vivax. Jadi ACT-nya 3 hari, dosis diberikan ditambah dengan Primaquine 0,25 mg selama 14 hari. Kalau malaria knowlesi, pengobatannya sama dengan malaria falciparum. Berarti gimana Bang? ACT-nya 3 hari, Primaquine-nya 1 hari. Pada ibu hamil gimana? Nah, pada ibu hamil pengobatan Primaquine, tetrasiklin, doxycycline nggak boleh pada ibu hamil. Ya, jadi yang boleh hanya DHP saja Bang, atau ACT saja. Yang boleh hanya DHP lah. DHP tok yang boleh. Nah, jadi nanti ACT 3 hari. Jadi gimana cara pemberiannya? Kalau misalnya dikena Vivax, ya udah kasihkan ACT aja dulu, DHP 3 hari. Primaquine-nya tunda dulu sampai dia melahirkan. Atau kalau nggak ada pilihan itu, boleh pakai Kiki Bang. Kiki itu Kina tambah clindamycin 2 kali 10 mg per kilogram berat badan. Ya cuman ini aja yang boleh untuk ibu hamil. Nah, jadi semua ibu hamil yang berisiko tinggi terkena malaria, misalnya dia tinggal di endemik malaria, harus kita lakukan screening menggunakan RDT sedini mungkin. Oke, ini kira-kira gimana jawabannya, Bang? Coba kita lihat ya. Seorang pasien wanita 26 tahun datang ke poli rawat jalan dengan keluhan demam disertai menggigil, disertai pegal-pegal. Pasien mengaku baru kembali dari perjalanan dinas ke Sorong. Pasien saat ini sedang hamil 2 bulan. Pada permintaan fisik didapatkan tekanan darah masih bagus, nadinya bagus, napas bagus, temnya 38,7. Skala iterik tidak ada, organomegali nggak ada, HB10, hematokrit 30, leukosit 11.000, trombosit 130.000, dari hapusan darah disumpahin, Plasmodium falciparum. Apakah kita kasih terapinya? Kiki deh. Karena nggak ada DHP. Orang ibu hamil cuma boleh DHP dan dikasih Kiki, Kina dan clindamycin. Oke. Nah, kalau C kenapa salah Bang? Karena dia pakai Primaquine, nggak boleh ibu hamil pakai Primaquine, kan Bang? Jadi yang paling tepat yang Dodo. Sip. Cantik sama entok salah ya, karena pakai Primaquine dia. Ini Bang. Coba ya. Seorang laki-laki 32 tahun mengeluh demam dirasakan
hilang, timbul. Sehari demam, sehari hilang. 1, 2. Oke. Keluhan disertai badan menggigil. Pasien bekerja sebagai anggota polisi yang baru pulang tugas dari Timika, Papua. 1 tahun yang lalu, pasien pernah didiagnosis malaria vivax dan mengkonsumsi ACT selama 3 hari dan Primaquine selama 14 hari. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan adalah Dia kan udah pernah dapat obat, udah lengkap obatnya ya kan Bang? iya, Udah pas kan regimennya 3 hari tambah 14 hari. Sekarang iya. kena lagi dia, relapse dia sekarang. Kita Nah, cek. berarti yang mau kita lihat adalah pemeriksaan rutin dulu, diperiksa dulu apakah ini memang malaria atau bukan malaria. Ya kan Bang? Baru nanti kita akan berikan obat. Berarti kita screening lagi ya. Kita cek lagi ya. Cek lagi Bang. Nah, karena kan nanti di sini ada hapusan darah tipis. Kita mau melihat kira-kira plasmodium mana ya, jenis apa yang kena. Kalau misalnya memang Vivax lagi, berarti kita kasih ACT 3 hari tambah Primaquine 14 hari lagi. Jenis yang sama. Ada hafalan Fikri kemarin yang cara cepatnya itu. Gimana Bang? Ada hafalan cepat Fikri kemarin yang obat malaria itu. Apa namanya? Ya kan, yang jenis-jenis apa? Hafalannya. Itu kalau misalnya untuk melihat dari hasil mikroskopiknya Bang. Sediaan darah tipis, nanti dilihat yang ada paling pas obatnya, paling mantap obatnya pas sakit janda muja seksi. Tapi soal poligium Bang kan Bang, jarang kali dibuat ya? Maurer dose positif, dia langsung dibilang Vivax ya. Jadi nanti orientasinya memang lebih ke tata laksana, bukan lebih ke diagnostik. Nanti yang ditanya pakai pemeriksaan apa diagnostiknya. Dia langsung dibilang apa plasmodiumnya di situ. Makanya kita nggak buang waktu untuk membahas yang gambaran Maurer di mana, Safner dots di mana. Iya, Dek. Kalau Abang nanti ada waktu, hafal lagi aja. Tapi dari soal yang ada, ya jarang. Atau dari soal sebelumnya yang pernah Abang ujian, pernah nggak Bang keluar Maurer dots? Nggak ada, tetapi nggak terlampau banyak sih. Kalau memang ada, biasanya dia kasih kayak bentuk mikroskopiknya gitu, jadi bentuk banana gitu. Ini jenis apa gitu aja, atau nanti ini apa obatnya gitu dia. Benar Bang. Kalau ini Bang, seorang dokter PPDS interna sedang melaksanakan tugas pengabdian di sebuah rumah sakit di Papua. Suatu hari ia mendapati pasien wanita setempat umur 37 tahun dengan keluhan demam sejak 3 hari ini. Pasien masih sadar, tampak pucat, mual, tidak nafsu makan, tampak kurus dengan berat badan 48 kilo, sakit kepala, tidak mengeluh adanya kejang, buang air kecil warna kuning muda dengan jumlah cukup banyak, badan terasa lemas hingga tidak kuat duduk dan berjalan. Pemeriksaan preparat hapusan darah tebal ditemukan skizon Plasmodium falciparum dengan jumlah 4.500 parasit per 200 leukosit. Selama pemerawatan, pasien mendapati terapi ACT dan Primaquine. Pasien kemudian dipulangkan setelah pada hari keempat perawatan tidak ditemukan lagi parasit malaria dalam preparat hapusan darah tipis dan tebal, serta klinisnya makin membaik. Dalam evaluasi pengobatan selanjutnya, didapati pasien mengeluh demam dengan suhu 38 Celcius pada hari ke-15. Dari pemeriksaan preparat hapusan darah tebal ditemukan skizon Plasmodium falciparum juga dengan jumlah 200 parasit per 1000 leukosit. Keadaan pasien ini disebut tapi dia udah sembuh ya, Dek? Udah hapusan darah tipis dan tebalnya sudah klinis membaik. Kenapa relapse ya? Tapi ini Bang, ini pembahasannya Bang. Nah, jadi setelah kita obati, ada yang kita sebut nanti early treatment failure. Pengobatannya gagal tapi muncul di awal. Kapan dikatakan early treatment failure? Kalau ada salah satu dari keadaan ini Bang.
Yang pertama, setelah diobati, tiba-tiba ada tanda bahaya malaria berat. Tanda bahaya malaria berat itu salah satunya kejang. Tadi kan nggak ada kejang ya, Bang? Nggak ada. Nggak ada kejang. Kemudian, di hari kedua, masih terdapat parasitemia. Contohnya? Di hari Ada kedua masih dijumpai parasit, Bang. Masih dijumpain skizonnya lah ya gitu. Tadi kan hari keempat katanya udah nggak ada lagi parasitnya kan? Nggak ada. Di hari ke-15 berjumpanya. Berarti ini bukan early, karena early itu kalau nanti parasitnya masih dijumpai di hari pertama, kedua, dan ketiga. Lebih dari hari ketiga itu bukan lagi early. Oke, jadi asal masih dijumpai parasit di hari ketiga 1, 2, 3, maka kita sebut ini dia belum sebagai kita belajar ini adik ya kemarin ya. Oke. Early hari pertama sampai hari ketiga, 1 sampai 3 hari. Itu yang Abang ingat ya, Bang. Yang kedua laten. Laten ini kalau dia di lebih dari sama dengan hari keempat. Hari keempat. Late laten. Iya, late atau laten sama. Late treatment failure. Kalau masih dijumpai dari hari parasit lebih di hari keempat sampai hari ke-28. Oh, inilah dia pasien kita nih. Tapi nanti yang late ini kan, Bang. Yang late ini kita bagi lagi nanti, Bang. Ada yang LCF, late clinical failure. Kalau late clinical failure masih ada parasitnya di lebih di hari keempat sampai hari ke-28 tambah demam. Jadi demam positif itu namanya late clinical failure. Tapi kalau demamnya negatif, demam negatif namanya LPF, late parasitological failure. Jadi ingat gini aja, Bang. Kalau klinik kan late clinical failure berarti ada gejala-gejala klinisnya, berarti demam. Kalau nggak ada demam berarti hanya parasit. Iya, Bang? Pasien kita masih demam tadi. Iya, kasusnya kan masih demam. Kalau dia nggak demam lagi, berarti yang bermasalah cuman labnya aja, parasitological, ya. Parasitnya aja yang belum hilang, berarti parasitological failure. Kita katakan respon klinis memadai. Dari gejala klinis saja ya, Fik ya? Iya, Bang, dari gejala klinis, dari demamnya, harus demam ya, Bang. Dari demamnya. Oke. Kalau misalnya respon klinisnya memadai, tidak dijumpai parasitemia sampai hari ke-28. Oke. Jadi kalau yang approach ke clinical responnya apa? Berarti bagus gitu. Bagus. Lebih dari 28 hari nggak ada lagi dijumpai parasitemia. Tadi kan hari ke-14, berarti masih dijumpai parasitemia, berarti masuk ke sini dia. Late treatment failure, masih ada demam. Kalau ada demam berarti masuk ke LCF. Oke, paham Abang Dek. Oke, berarti ini masuk ke LCF, late clinical failure karena masih ada demam. Ini, Bang. Ya, seorang dokter PPDS interna sedang melaksanakan tugas pengabdian di Rumah Sakit PPD di Papua. Suatu hari ia mendapatkan pasien wanita 37 tahun dengan keluhan demam. Sejak 3 hari ini, pasien masih sadar, tampak pucat, mual, tidak nafsu makan, tampak kurus dengan berat badan 48 kilo, sakit kepala, tidak ada kejang, buang air kecil sedikit, buang air kecil warna kuning muda dengan jumlah cukup banyak. Badan terasa lemas hingga tidak kuat duduk berjalan. Pemeriksaan preparat hapus darah tebal ditemukan skizon falciparum dengan jumlah 4.500 per 200 leukosit. Selama perawatan pasien mendapat terapi ACT dan Primaquine. Pasien kemudian dipulangkan setelah pada hari keempat perawatan tidak ditemukan lagi parasit malaria dalam preparat hapusan darah tipis dan tebal serta klinisnya membaik. Dalam pengobatan selanjutnya didapatkan pasien masih mengeluh demam suhu 38 di hari ke-15. Samanya soalnya nih. Pada pemeriksaan hapusan yang tadi Dek, yang late clinical yang ada masih demam, late clinical failure. Iya. Jadi kemungkinan patofisiologinya adalah
Abang setuju lah, kayaknya kumat lagi dia reinfeksi Ya, dari reinfeksi ya. Falciparum. Iya. Kalau dibilang ketidakpatuhan terhadap pengobatan, dia Bisa patuh. juga sebetulnya. Kan udah selesai pengobatannya. Oh Munculnya iya. resisten, enggak. Resisten nanti ada pembahasan lagi kita resisten. Kalau imunitas seluler, ya kurang tepat. Munculnya kembali hipnozoid kurang tepat. Ya jadi dia terinfeksi kembali dengan Plasmodium falciparum. Kayak ini dia Bang. Mayoritas kegagalan pengobatan ACT itu terjadi setelah 14 hari. Jadi setelah hari ke-14 baru dia muncul lagi. Apabila terjadi kegagalan setelah 14 hari, nanti parasit ini disebut timbulnya parasit lagi disebut sebagai reinfeksi. Berarti digigit kembali oleh nyamuk. Ya, digigit kembali oleh nyamuk dan infeksi atau disebut sebagai reinfeksi atau disebut sebagai rekrudensi. Rekrudensi ini sama nanti itu ya. sama. Oh. Oke, sip. Kalau ini Bang? Coba ya. Seorang wanita penduduk setempat berusia 21 tahun di Jayapura saat ini sedang hamil 2 bulan dengan berat badan 61 kilo. Pasien mendapat jatah kelambu dari puskesmas setempat dan diberikan kloroquine 1 tablet tiap minggu untuk mencegah malaria. 3 hari ini mengeluh demam disertai dengan badan pegel-pegel, mual, dan sakit kepala. Pasien berobat di puskesmas, dilakukan pemeriksaan darah hapusan tebal dan didapatin skizon Plasmodium falciparum. Oleh bidan setempat, pasien kemudian diberikan tambahan obat Primaquine. Kok dikasih Primaquine dia nggak boleh lah. Dan melanjutkan kloroquine nggak boleh juga. Kiki salah nih pada pemisahan kiki di proses pemisahan abang setuju ganti dengan kina dan clindamycin. Sebetulnya kiki ini kan DHP. Gimana Bang? Yang pertama ibu hamil DHP kan. Salah apa tadi? Ya dengar Bang, suara Bang mindeng. Gimana Bang? Yang pilihan pertama untuk ibu hamil ini Ya, kan di HP kan. Ya. Pilihan kedua baru kiki kan. Ya. Ya, jadi kan karena nggak ada pilihan di HP aja, ada sih ganti dengan itu ada deh. di HP 1x3 tablet. Tapi nggak dibilangnya berapa, cuma 1 hari ini berarti kan Bang 1x3 tablet. Di HP kan harusnya 3 hari. Oh iya. Harinya betul. salah ya Bang. Jadi memang kiki itu selama 7 hari. Nanti kinanya 3x2 tablet ya Bang. Nah ini, yang di atas tadi kan ada kinanya 3x2 tablet. Kalau injeksi ini biasanya untuk yang malaria berat. Ya. Malaria berat. Malaria berat besok kita bahas. Ada pembahasan tersendiri malaria berat. Ini Bang. Seorang wanita 31 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam naik turun dan menggigil sejak 6 hari lalu, disertai mual dan nyeri kepala. Pasien baru berpergian dari daerah Papua. Saat ini pasien sedang hamil anak kedua dengan usia kehamilan 10 minggu. Pada pempis, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah bagus, nadi cepat, nafas agak sesak, tem panas. Hasil pemeriksaan pilar tepi ditemukan falciparum dan vivax. Pilihan tepat pada kasus di atas adalah DHP selama 3 hari. Setuju Abang? ABC tidak boleh. Dodol boleh juga. Jawabannya kalau nggak entok dodol, tapi paling bagus entok. Tapi dia ada vivax juga Bang. Kalau dia gabungan dengan vivax, berarti harus dikasih selama 14 hari ACT-nya kan. Jadi salah kunci nih Bang. Gimana Dek? Kayak di sini kan Bang. Kalau terjadi gabungan, kan ada ya. vivax-nya kan Bang. Iya. Kalau terjadi gabungan antara falciparum sama vivax. Campuran falciparum tanpa vivax berarti nanti dikasih selama 14 hari Primaquine-nya dengan dosis 0,25 mg per kilogram badan per hari. Tapi ya kan? ibu hamil nggak boleh Primaquine. Dia hamil tadi ya? Hamil kan? Oh sorry Bang. Ya benar. Pikir yang nggak baca hamilnya, sorry lupa. Berarti pas yang C yang E ya Bang, mantap. Oke, sip. Tapi kalau nggak hamil nanti harus dikasih Primaquine selama
14 ah. 14 hari. Berarti DHP-nya 3 hari baru tambah Primaqueen selama 14 hari ya, Dik? Iya, Bang. Betul, Bang. Oh, oke. Ini, Bang. Kalau ini seorang ibu rumah tangga usia 35 tahun datang dengan keluhan demam tinggi secara periodik, mual, muntah, dan malese. Datang ke tempat praktek Anda, pasien diketahui 3 hari yang lalu, baru pulang sehabis mengunjungi suaminya yang sedang menjadi dinas TNI di perbatasan di Papua. Dari pemeriksaan fisik didapatkan pasien sadar penuh, tekanan darah bagus, nadi bagus, respirasi bagus, suhu panas, selera tampak ikterik, BAK normal, pasien juga membawa hasil lab, didapatkan KB bagus, hematokrit bagus, leukosit bagus, trombosit bagus, ureum kreatinin bagus, gula bagus, bilirubin total 2,8. Anda kemudian memeriksa hap sedang tepi, didapatkan falciparum dengan hitungan parasit 225.000. Maka tata laksana pasien ini adalah ini falciparum, berarti DHP-nya 3 hari, Primaqueen-nya 1 ya. 1 apa 14 dah? 1. Falciparum 1 ya, Bang. Iya. Jadi ini ada ulang, harusnya ASU tambah AMO ya. Ini harusnya ditambah AMO. Artesuna ditambah amodiaquin. ACT Kenapa, itu kan ASU tambah AMO atau DHP. DHP itu kan dihidroartemisinin tambah pipraquin. Sepakat, Bang? Gimana, Dek? Kenapa ditambah AMO? ACT itu gimana kemarin tadi? ACT itu kan 2 yang dipakai di Indonesia. ASU tambah AMO, artesunat, ASU itu artesunat, sama DHP. DHP ini apa singkatannya? DHT dihidroartemisinin tambah pipraquin. Jadi kan artemisinin combination terapi. Jadi dia harus dikombinasi dengan amodiaquin. Kurang nih jawabannya. Harusnya ASU tambah AMO. Oh, iya. ASU tambah AMO. Iya. Setuju, sepakat deh. Oke, sip. Ini, Bang. Seorang laki-laki berusia 50 tahun berobat ke poli penyakit dalam rumah sakit keluhan demam sejak 2 hari. Penderita berdomisili di Papua dan sedang mengunjungi saudaranya di Pulau Jawa. Penderita pernah menderita malaria vivax 1 tahun yang lalu, diberikan obat sembuh, pasien sadar, tekanan darah agak tingkat sedikit, nadi bagus, respirasi bagus, suhunya agak demam, emfis didapatkan konjungtiva anemis, dari laboratorium didapatkan HB-nya rendah, kreatinin naik, didapatkan adanya plasmodium vivax di dalam hapusan darah. Pengobatan yang tepat pada kasus ini adalah ini dia vivax, DHP-nya 3, Primaqueen-nya 14 juga deh. Ya, dosisnya 0,25 ya, Bang. Iya. Bang, seandainya nggak ada dosis 0,25, boleh pakai dosis 0,75 untuk Primaqueen. Karena ini 0,25 ini referensinya dari buku saku. Kalau di buku IPD penyakit dalam dosisnya 0,75. Ya, Bang. Oh, boleh dibuat di situ? Atau 0,75 ya, Bang. Iya, deh. Oke, sampai sini Bang ada yang mau ditanya? Berarti intinya dia boleh nggak coba dibuat yang di halamannya kosong terakhir itu? Kalau kita menggunakan Plasmodium falciparum lah yang paling sering. Kalau Plasmodium falciparum berarti DHP-nya 3 ditambah apanya itu 1 hari kan? ACT 3 ditambah itunya 1 kan? Primaqueen-nya 1. Ya kan, Dek? Kalau tandanya Plasmodium vivax, ACT-nya 3, ACT-nya 3, Primaqueen-nya 14 kan? Oke, kalau Knowlesi? Knowlesi ini sama dengan falciparum ya, Bang? Oh, oke. Malaria gimana, Bang? Malaria gimana, Dek? ACT aja, ACT 3 hari aja. Oh, oke. ACT itu yang sering dipakai di Indonesia dan yang sering keluar di soal itu DHP. Pakai DHP. DHP ini apa?
DHT dihidroartemisinin tambah piperaquin. Piperaquin. Satu lagi pakai asu Asu. tambah amu, artesunat tambah amu. Oke. Mantap Bang, sepakat? Mantap. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, Dek. Kalau nggak ada, nanti kita besok bahas yang malaria dengan berat, ya? komplikasi-komplikasinya, malaria berat. Jadi kapan harus transfusi darah, lebih kompleks lagi. Ini pengantar untuk malaria yang tidak ada komplikasi. Boleh, Dek. Oke. Fikri. Siapa? Ya Bang? Baik, udah bahas